Kembali lagi di Bachelor Budal cerita Horor. Dah, kita habis libur 2 minggu. 2 minggu ya. Maaf ya karena habis naik gunung. Jadi kalian tahu lah, kalian paham, dan maaf buat kalian yang udah ngirim cerita. Jadi kita ngebacainnya agak ngantri lah ya. Iya. Tapi ada baiknya Mir, kita Kenapa? buka acara ini dengan pantun. Nggak ada. si ada. Ayo. Gimana? Ayo pantun. Lagi ngerangkum ketiban kadal. Assalamualaikum sobat budal. Acara lenong. Buat kalian jangan lupa yang mau ngirimin cerita langsung DM di Instagramnya Budal @boedaal atau langsung ke emailnya budalproject@gmail.com. Di sini ya, langsung kalian kirimin ceritanya. Tapi nanti sabar, antri. Iya, iyalah. Apa kita bacain yang urutan pertama? Iya. Udah banyak banget yang ngantri. Iya, oke. Bapak, kita langsung Bacain aja. bacain cerita yang pertama. Ini dari the one and only Kotes Stupid, Mas Kotes. Ini kalau nggak salah ngirim ceritanya pas bulan puasa ini kan 15 April. Udah lama banget. Jadi bener-bener kalian kalau emang cepetan mau dibacain langsung cepet-cepet kirim. Jadi kita bacain sesuai antrian ya. Oke, ini langsung aku bacain dari Mas Kotes. Halo Mas, aku mau cerita pendakianku di Penanggungan via Tamiajeng. Oke. Nah, Jancuk. Kita mau ke Penanggungan via Tamiajeng, Cuk. Iya, Cuk. Oh, iya. Kita mau ke sana yuk. Ya, Bang. Iya wis gas ayo. Gak apa ya? Gak apa gas. Gas ya. Gas. Ya wis. Gas. Aduh. Ayo wis. Halo, Mas. Nah, aku naik itu pas banget malam Jumat Kliwon. Kita enggak malam Jumat Kliwon besok. Gak mungkin. Jumat Kliwon. Naik cuma 3 orang, yaitu aku, Rio yang pernah ke Lawu bareng aku. Itu loh, Rio yang sama-sama peka itu loh. Terus dan Firman. Nah, jam 9 pagi kita prepare packing dan beli barang yang kita butuhkan. Jam 10 kita berangkat ke basecamp Penanggungan via Tamiajeng. Kita sampai di basecamp jam 11. Langsunglah kita ngurusi maksi dan lain-lain. Kita start pendakian jam 12. Siang-siang ini berarti. Singkat cerita, kita udah nyampe di pos 2. Kita istirahat sebentar di warung, makan, pesan kopi, dan gak lupa gandengan yaitu sebat. Gandengannya ngopi yaitu sebat. Di situ kita bergurau ketawa-ketawa sampai gak kerasa udah jam 1:30. Kita lanjut ke pos 3. Perjalanan ke pos 3 agak aneh. Kabut udah mulai turun dan hening seketika. Setelah itu kita sampai di pos 3 sekitar jam 02.40. Kita istirahat di gubuk shelter gitu. Nah, pas kita istirahat, tiba-tiba ada yang ngomong, "Mas, aku bareng yo." Suaranya itu suara cewek halus banget. Anjir, tiba-tiba Cuk. Good looking gak? Enggak ada kan, bukan Mbak Opo dong. Pas kita ngeliat sekitar itu bener-bener sepi, hening, berkabut, dan cuman kita bertiga doang. Di situ Firman bilang, wis mulai nih. Apakah Firman juga ini peka? Nggak tahu ya, kita lihat nanti. Dan setelah itu kita lanjut ke pos 4. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu udah mulai aneh banget. Tapi kita tetap fokus ke trek. Tas carrier kita bergilir beratnya. Contoh, tasku berat, tasnya Firman dan Rio aman. Terus pas tasnya Rio berat, tasku sama tas Firman aman. Dan pas tasnya Firman berat, tasku sama tas Rio aman. Jadi kayak satu-satu kayak kita bertiga. Misal kamu berat, aku ini enggak, ini berat, ini enggak. Gitu terus sampai pos 4. Singkat cerita, kita udah nyampe di pos 4. Istirahat sebentar, hanya sekedar sebat saja. Setelah sebat, kita memutuskan untuk lanjut ke Puncak Bayangan. Perjalanan ke Puncak Bayangan, kita diganggu habis-habisan. Saat seperempat perjalanan kita istirahat bentar untuk minum, tiba-tiba spontan aku teriak, "Bajingan, cuk!" Wah,
nggak tahu dia tiba-tiba ini. Aku teriak karena ya bayangin aja enak-enak istirahat, tiba-tiba ada nafas panas di kuping sebelah kananku. Saat itu Rio dan Firman malah ketawa dan mereka bilang, hahaha, cuk, kena sebel lah wis. Anjir. Di situ langsunglah kita lanjut ke puncak bayangan. Nah, pas tengah perjalanan kita bertiga mendengar suara gamelan dan suara rame banget, kayak seolah-olah kita diarak rame-rame. Di situ kita bertiga nggak berani nengok ke belakang, apalagi Firman karena dia posisinya paling belakang. Nggak lama dari itu kita bertiga ngeliat di depan kita ada cewek cantik banget. Dia senyum ke kita manis banget, tapi kita bertiga sadar kalau itu bukan manusia. Karena cewek itu pakai kebaya warna merah dan jari warna putih. Jari. Ada baju adat. Baju adat. Aduh, kita bertiga tetap fokus ke trek. Kita lanjut dengan diiringi gamelan dan suara orang ramai. Loh, ini kan katanya kan ada cewek, berarti dia ngelewatin si cewek itu berarti? Apa gimana? Oh, nggak ditulisin nih. Dan tak terasa kita udah nyampe di puncak bayangan. Syukurlah, saat di puncak bayangan, semua suara rame dan gamelan itu hilang entah kemana. Kita langsung ngebangun tenda, masak, dan makan. Setelah makan, kita duduk-duduk di depan tenda sambil menikmati kopi dan alam, walaupun kabut menyelimuti. Saat duduk-duduk, aku kebelet kencing, dan aku memutuskan untuk kencing, dan entah kenapa, aku ingin kencing jauh dari tendaku, maupun tenda pendaki lain, jadi lumayan jauh dari campground. Setelah aku kencing, angin berhembus kencang, dan kabut semakin tebal. Tiba-tiba, ada suara gamelan. Di situ, aku langsung mencoba merekam kejadian itu. Anjing cuk, berani cuk, berani yo. Setelah itu, aku kembali ke tenda dan alhamdulillahnya ketemu walau kabut sangat tebal. Di tenda kita bercanda, ketawa-ketawa dan tiba-tiba Rio bilang, "Jan cuk, arek wedok mau lo cuk ayu." Anjing. Iya. Setan fuck you. Setan bangsat. Ya. Tetek telu. Oh, ngawur Rio iki. Dan Firman pun menjawab, "Ayu sih ayu, tapi demit, Cuk." Dan di situ aku nyaut ngomongan mereka, "Wis aja dibahas ndek kene." Dan nggak terasa maghrib pun tiba. Kita sholat maghrib, sambil nunggu maghrib, kita nonton film di tabletnya si Firman. Kita nonton film The Conjuring. Anjing. Minion. Aku saranin nonton Minion. Bisa. American Pie boleh. Itu lebih disaranin. Tapi jangan colai seperti teman Anda yang di Gunung Punda. Siapa namanya? Nggak tahu, lupa itu cuk. Saat asik nonton, tiba-tiba di tenda kita seperti ada yang pegang. Di situ kita bertiga biasa aja karena udah biasa, kita lanjut nonton. Oke. Bentar. Si Kotes ngomong kalau dia ini Kedepi ngerekam pas kencing. Pas kencing tadi loh, sebelum nonton film. Ini ternyata di bawahnya ini baru inget aku dia ngirimin video. Nanti videonya aku kirimin. Kita bertiga tonton dulu ya. Belum pernah nonton kan waktu itu. Jadi semua tulisan kalian kita belum baca sama sekali. Kita bacain bener-bener di sini. Oke. Ini suaranya. Iya anjing. Masa? Anjing. Iya anjing. Kok merinding? Iya cuk. Iya cuk. Sumpah merinding demi Allah dulu. Balik. Dulu, sumpah. Iya. Gamelan. Tapi dari kejauhan ya. Iya. Anjing merinding. Jauh. Aduh. Tapi ini jauh banget loh dari campground ini. Iya. Gak kelihatan campgroundnya sama sekali. Gila Kotes. Merinding aku. Sumpah cuk Kotes anjing. Sumpah, fuck. Ya kan? Ini video setelah kok sampai ke muka ya ini. Iya, Ini video setelah bulan. Jadi coba kalian dengerin sendiri ya. Pakai headset, pakai headset. Atau ini earphone. udah nanti aku tempelin lah Iya. videonya. Oke.
Anjir. Oke, lanjut. Ini di bawahnya ada video lagi nih. Tapi kita belum tahu. bacain dulu ininya ya. Kita bacain ini, simpan dulu. Oke. Anjing. Oke, lanjut. Setelah film selesai, kita bertiga memutuskan untuk sholat isya dulu. Dan setelah sholat isya, kita nongkrong di depan tenda ngerokok. Saat asik nongkrong di depan tenda, kita ngelihat sosok ngerangkak dari semak-semak. Sosok itu ngarah ke arah tenda. Kita ambil headlamp terus kita senterin sosok itu. Dan kini kelihatan jelas. Sosok itu mukanya rusak, kayak habis digerogotin anjing hutan gitu. Satu matanya hilang dan ngeluarin darah kehitaman. Cuk, lidahnya pucet njulur keluar. Air liurnya netes ke tanah. Di situ kita santai, malah tungguin tuh sosok kita diajak nongkrong sekalian kalau mau. Anjing, Cuk. Sumpah ekstrim banget, Cuk. Dan sekitar jam 10 malam, kita buat kopi dan nyantai. Sambil nunggu air mendidih, kita dalam tenda tiduran dan ambil video buat story WhatsApp. Dan Firman di teras tenda nunggu air kopi mendidih. Serang beberapa menit, ada suara gamelan dan suara itu berhasil terekam walaupun tidak terlalu jelas. Padahal aslinya itu jelas dan kencang banget. Oke, ini yang tadi nih. Lihat-lihat, ayo kita lihat videonya. Kita cuekin di situ. Ini dia tetap cuek ya. Ini Iya, ada video. Ini video yang keduanya. Video 2 waktu nganu kopi nih. Iya. Apaan? Enggak. Kamu dengar gak sih? Enggak. Terganggu sama lagu. Iya. Iya. Oh, copyright nih. Iya. Copyright. Oke, sorry Mas Kotes. ini. Ini video yang keduanya. kita nggak ini sama sekali sih. Oh, ini yang di tenda saat nungguin air mendidih, tapi nggak ada suara gamelan. Kita agak kedengeran yo. Iya, nggak kedengeran sama sekali. Oke. Karena musik itu juga ya sorry sih untuk video keduanya kita agak masukin takut copyright juga. Iya, kena copyright, kena hak cipta dari ininya. Pencipta lagu itu. Oke. Nggak kedengeran apa-apa kok. Oke, lanjut lagi. Aku lanjutin ya. Setelah kopi jadi, tenda kita tutup dan kita nonton film lagi The Conjuring 2. Lanjut, gila. Saat pertengahan film, aku kebelet kencing dan aku kencing di pinggir tenda. Setelah kencing, aku ngelihat ada orang berdiri ngebelakangin aku. Di situ aku coba ngomong ke sosok itu. Hei, sopo tuh? Di situ keadaan hening banget, sunyi, senyap dan agak mencekam. Di situ bulu-bulu di tanganku mulai berdiri. Dan saat aku bilang lagi, "Woi, sopo su awakmu?" Di situ sosok itu langsung noleh ke aku, tapi dia noleh 180 derajat. Ngebalik dia. Iya, kepalanya doang cuy. Kepalanya doang kayak burung hantu ya. Dan ternyata sosok itu adalah sosok yang merangkak tadi. Anjing. Berarti yang matanya nggak ada itu tadi yang lidahnya menjulur kayak Venom yo. Aku ngebayangin Venom tadi. Iya. Terus di situ dia lari ke arahku dan sontak aku masuk ke dalam tenda Rio dan Firman. Rio dan Firman malah ketawa dan aku bilang, "Oh jancuk, anak haram cuk, kancane di uber demit malah guyu." Dan Rio ngejawab, "Yo encen anak haram, wong kene gak ono label halale yo." Lek ono label halale baru anak halal. Iya. Boleh. Selang beberapa menit, aku mencoba untuk memberanikan diri membuka resleting tenda. Dan saat aku buka, muka sosok itu udah nempel di depan pintu tenda. Anjing cuy. Ngagetin banget itu. Shock aku yakin cuy. Di situ aku udah capek banget.
Dan aku langsung buka pintu tenda. Aku langsung bilang, "Lapo sih, lapo?" Kayak, cuk. Kayak nyeneni arek cilik coba. Iya. Ngapain kamu itu, gue? Yang bukan sama si Rio. Iya, si Kotes. Sendiri. Awalnya kan buka, dia udah di sini. Pas dia udah capek udah, lapo gitu. Iya, kayak ditantang sekali itu. Tapi respect sih, orang yang berani-berani gini nih aku respect. Di situ si sosok langsung pergi entah kemana dan aku tutup resleting pintu tenda sekitar jam 11. Rio memutuskan untuk tidur dan di dalam tenda itu aku sama Firman doang. Nah, kita berdua main HP masing-masing, main game offline lah. Pas enak-enak main game, kita berdua dikejutkan dengan cahaya yang mengarah ke tenda kita. Dan terdengar lagi suara gamelan dan kita berdua ngelihat siluet cewek dari dalam tenda. Dan ternyata sosok siluet cewek itu sedang menari dan diiringi gamelan. Ya, kita berdua seperti sedang menonton wayang kulit. Iya, emang. Sumpah aku merinding. Jadi kayak siluetnya tok gitu dia tiba-tiba gini. Kayak filmnya apa tuh yang di belakang ternyata gak ada yang mainin. Iya, ada Ternyata gak ada yang mainin. Dan saat sosok cewek itu menari, terus menari, bayangan siluet cewek itu semakin besar. Dan kita berdua memutuskan untuk cepat-cepat tidur. Tertidurlah kita berdua. Nah, pas jam 2 aku kebangun karena aku mendengar suara bayi menangis. Full of terror, sumpah. Full of. Tapi kok Mas Kotes ini lumayan berani ya ke gunung dia. Dia pasti dari rumah tuh pasti tahu aku bakal ketemu apa lagi. Kalau kita kan, lah aku ya nge-shoot apa ya nanti Aku ya. bakal- Nah, kalau aku ngomong sih- apa di kamera ya. Bakal ngejokes apa ya di sana, Iya, bakal gimmikin dia. apa ya. Dia udah. Mikirnya yang udah Kenapa nggak kirim CV aja ke dunia lain gitu? Iya sih. Iya, lebih sih. Aku sih nggak ngebayangin tuh waktu buka tenda loh. Seret. Loh, lapo. Dia kan cuma pergi doang, kayak anak kecil. Tiba-tiba yang jawab, enggak apa-apa. setan Anak kecilnya gitu. setannya insecure juga. Iya, anjing. Iya. Terus Lanjut. Suara bayi itu kencang banget, tapi Rio dan Firman masih tertidur pulas. Suara bayi itu dibarengin dengan suara ketawa. Di situ aku memutuskan untuk tidur lagi, tetapi tidak bisa. Terus dia ngomong, jancuk anakmu lo nangis terus cok, susoni kono lo, susoni njaluk ngempeng iku, ganggu arek turu ae rek jancuk, kata si Kotes. Iya. Setelah berapa menit suara itu akhirnya menghilang. Nah, Disusoni temenan. Enggak ero kan. ngono sih kowe. Lebih mau kan. Oh iya, lali. Mas, makanya Mas. Kowe gomel iku berarti. Iya. Ngisoni. Anjir ngempeng temenan. Terus Setelah suara itu menghilang, aku coba untuk tidur. Baru setengah tidur aku mendengar suara kaki yang diseret muterin tenda, dan suara itu 2-3 menitan. Lama sih. Kamu yang suara langkah kaki di Gunung Kawi itu berapa lama? Berapa detik paling? Enggak, itu lumayan sih lama, kayak semenitan gitu. Tapi iya, yang Itu wis teror dong. teror, Cuk. Udah kayak berasa lama banget lu. Kayak berasa 10 abad. Aduh, sampai ada madan reinkarnasi kan ya. Terus Nah, saat itu juga aku nggak sengaja ngelihat 2 orang temanku yang tertidur itu, tiba-tiba muka mereka berubah menjadi keriput, rambut memutih, dan mereka berdua senyum menyeringai. anjing sih aku kebayangin filter Instagram cuk. Iya, Instagram tiba-tiba gitu loh. Heeh. Cucu, iya sih. Posisi aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku liatin balik mereka berdua. Aku anggap cuek mereka berdua. Sekarang aku pindah tempat. Aku pindah di sebelah dinding tenda.
Ketika aku menghadap ke dinding tenda, dari dinding tenda itu ada muka yang nempel. Di situ sontak aku langsung ngebalingin muka ke temenku. Anjir. Enggak, tapi enggak jelasin ya mukanya gimana ya? Enggak dijelasin. Yang nempel. Kayak itu ya, kayak topeng-topeng gitu gak sih? Bisa jadi sih. Iya, tapi itu muka beneran muka. Kamu ngerti kayak Mission Impossible gak sih? Oh iya, tahu. Yang tahu. Gitu. Iya, tahu. Itu apa ciri khasnya film itu ya. Pas aku ngebalingin mukaku. Coba sih aku belibet muka temenku yang udah menjadi coba Mas Otes ngebalikin begitu. Ngebalingin. Dia agak salah tulis. Enggak apa-apa. Nah, pas aku ngebalingin muka temenku yang udah menjadi keriput ini senyum menyeringai lebar banget, mata dia melotot. Sontak aku langsung nutupin muka dia pakai tangan aku sambil bilang, "Jancuk, raimu loh." Cuk, aku dicuk sing moco yuk, sumpah. Siapa sih? Tadi aku takut sing bacain kayak itu loh. Oke. Jadi pas ngebalikin mukaku ke muka temanku yang udah menjadi keriput ini, senyum menyeringai lebar banget, mata dia melotot. Sontak aku langsung nutupin muka dia pakai tangan aku sambil bilang, "Jancuk, raimu loh." Saat itu juga aku berusaha bagaimanapun caranya, aku harus tidur. Aku paksa tidur dan akhirnya tertidur. Oke. Wis don. Besok ada part serem aku sampai bacanya gelagapan aku. Iya, oke. Ini loh kenapa kita waktu baca ini diselingin sama ketawa-ketawa. Ya karena sumpah beneran takut aku iki. Iku elemen surprise ya kita enggak bacain. Apalagi sampai ada video yang kayak barusan itu yang bikin merinding banget sumpah. Iya. Lanjut. Oke, terus. Kemudian aku kebangun lagi karena dibangunin sama Firman. Ia minta ditemenin kencing di luar. Dan anehnya, saat aku melihat jam itu masih jam 01.08. Padahal pas aku kebangun ngedenger suara bayi tadi itu udah jam 2. Hah? Loh? Kayak lipatan waktu gitu. Itu mau balik lagi berarti. Iya. Aku kira jamku rusak, ternyata tidak. Aku ngeliat di HP temenku maupun HPku, jamnya itu sama jam 01.08. Di situ aku cuek lah. Saat itu aku mutusin untuk tidur. Saat kita berdua mau ke tenda, sekitar beberapa meter dari tenda ada rame-rame. Nggak, gini. Di pos bayangan itu setauku ya, mau weekend atau enggak, meskipun weekdays. Weekend itu rame banget. Tapi kalaupun weekdays itu ya nggak sepi-sepi banget gitu loh, Dan. Ada gitu ya. Nah, emang ada aja kalau emang gunung rame penanggungan gitu kan. Terus sekitar beberapa meter dari tenda ada rame-rame. Kita penasaran dong. Dan ternyata pas kita berdua samperin keramaian itu seperti suatu pertunjukan tari. Dan semua penonton itu mukanya putih pucat. Tapi ngapain Cuk mereka? Lihatin. Sumpah. Madun megangin HP ngeter Cok. Tapi Aku gemetar aku. Ganti. Kenapa kan? kayak apa sih namanya, dia tuh kayak emang mau nyari aja apa gimana sih sebenarnya? Kan penasaran. Penasaran paling ya. Kayak saya misalnya kalau nggak dilihat sekalian itu kayak Ya kalau kamu waktu di Arjuna loh, kayak di waktu Arjuna ngeliat loh. tuh ya sekalian gitu. Sekalian pengen nonton lihat aja gitu. Sang penari menari dengan diiringi gamelan. Saking enaknya suara gamelan itu, Firman ikutan menari. Gila cuy. Sontak aku teriak, dia masuk ke tenda. Pas di dalam tenda dia tiba-tiba ketawa dan masih menari-nari. Sontak aku tarik dia masuk ke tenda. Pas di dalam tenda dia tiba-tiba ketawa dan masih menari-nari.
Dia sadar gak sih yo? Iya. Masa- Ya enggak lah. Ya enggak lah. Ke hipnotis gara-gara musik gamelan gara-gara tadi loh, musik, sama iya. pertunjukan. Kaget cok, aku cok madon cok. Santai Don. Oke, terus. Sontak aku beri air minum dan sedikit aku ciprat-cipratin air minumnya. Alhamdulillahnya ia sadar. Nggak terasa udah jam 3:30 pagi. Aku langsung ngebangunin Rio untuk kita summit ke puncak. Pas naik ke puncak sampai turun kita aman-aman aja. Setelah dari puncak kita istirahat di tenda. Kita masak, makan, dan tidak lupa untuk membuat kopi. Dan jam 3:30 kita memutuskan untuk turun. Sebelum kita turun, pas kita berdoa kita semua mendengar suara suwon mas barengane. Hah? Sun Mas barengan nih. Suwon mas barengane. Jangan-jangan sosok si cewek Oh, iya. yang tadi. Enggak. Kau ngerti gak? Ini apa? Yang tadi tasnya sama-sama berat. yang ganjar berat. Oh iya. Suwon Mas barengan nih. Oh iya. Kan awalnya Mungkin tidak anjing sih langsung merinding. kan awalnya ini kita belum baca ya. Iya. Kan awalnya si cewek itu mau sing awal-awal Minta Mas bareng. Iya. Terus setelah itu tasnya Berat. berat gantian. gantian. Terus tiba-tiba Mau turun. Suwon Mas barengan nih. Anjing juk plot twist di sana juk. Iya. Numpang ke atas doang berarti dia ya. Bangsat cuy. Anjing. Bayar porter, Mbak. Iya. An- Kaget per orang 50. Oke, terus. Dan ternyata suara itu adalah cewek berkebaya merah tadi. Kan Anjing. sing berkebaya merah itu. Perjalanan dari puncak Bayangan ke pos 4 masih aman. Saat kita mau turun dari pos 4 ke pos 3, di sini kita bertiga dihadang oleh sosok tidak memakai pakaian. Duh, ini tapi siang kan? Berarti kan? Udah turun Iya, jam kan? 4. Jam berapa itu? Jam 4, setengah 4 pagi, setengah 4 pagi malam lah masih. Iya, masih subuh. Iya, subuh, Wah, iya. Kalau di atas mungkin Kayak kita yang saya melatih itu loh, jam segituan. Saya gini loh. Jam 3:30 kita pagi ngebangun Rio, summit tuh ya. Naik puncak. Jam 3:30 dia summit ke puncak, terus baru turun bikin kopi dan lain-lain. Iya. Jam 3:30 kita memutuskan untuk turun. Loh, jam 3:30 ini dia turun apa naik? Soalnya dia ngomongnya 3:30 pagi, aku langsung bangunin Rio summit. Terus ini 3:30 kita memutuskan untuk turun. 3:30 sore ta. Iya, Maybe ya. Kotes. Tolong nanti Iya, di komen ya, biar iya, kita biar kita tahu latar waktunya loh. Timelinenya itu kayak 4 sore ini. iya. Dia kan bikin kopi dan lain-lain terus baru Kalau turun jam sore. 4 pagi ada sosok bugil, ya orang gila walaupun. Loh, nggak mungkin di sana ada orang gila kecuali Down syndrome. Oke, terus. Langsung. Lanjut yang barusan ya. Iya, sosok. Yang Dia tidak mempunyai kulit dan dia tidak mempunyai kulit dan daging hampir habis. Jadi yang kelihatan hanya sisa sedikit daging dan organ tubuh. Oh, berarti kayak tengkorak gitu ya, Ijo. tapi Oh, ada organ ada. tubuhnya, ada tulangnya juga dikit. Zombie maksudnya. Ya mirip-mirip itu. Mirip lah cuy. Nah ini maksudnya Dari kulit. jenis-jenis setan yang ditunjukkan sama maskotnya emang agak unik. Aneh-aneh, iya, Ju. Iya underground. semua. Yang kita jarang-jarang tahu dia tahu. Kita Mulai malah dari referensinya pocong, kuntilanak apa. Iya, cuy. iya. Itu namanya apa yang gitu ya? Oke. Lanjut. Jangan-jangan ada pocong polkadot ya. Aduh, jangan-jangan ada kuntilanak dicepol ya. Sumu udah tuh. Goblok. Aduh. Lanjut. Aku deg-degan sih anak gue sih. Aduh. Tadi kita selipin. Oke. Lanjut ya. Bau sosok ini busuk banget dan posisi sosok ini di tengah-tengah trek pendakian. Oh, ngalangin banget ya. Sih, Ngalangin zombie. busuk, kayak. Iya. Mau nggak mau kita bertiga harus melewati sosok itu. Setelah sosok itu terlewati, kita lanjut. Nah, hampir setengah perjalanan menuju pos 3, ada segerombolan pasukan berkuda yang mengikuti kami dari belakang. Anjing kok
tiap part yang dibacain klasik, gak yang kayak adegan scene klasik loh. Yang ini berkuda gamelan. Aku langsung gak tahu merinding aja, Cuk. Menurutku itu serem sih. Serem. Daripada kayak setan gitu. Iya. Tapi kayak gamelan, pasukan Jadi berkuda. orang nari-nari kayak yang zaman dulu loh. Kejawen gitu kayak. Terus Sontak kita bertiga menoleh ke belakang dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Suara berarti ya. Suara doang. Terus Dan akhirnya sampailah kita di pos 3. Di pos 3 kita bertemu dengan satu pendaki laki-laki. Dia lanjut terus nggak istirahat. Dia cuma nundung dan nggak ngomong sepatah kata pun. Dan muka pendaki itu pucat banget. Di situ kita bertiga langsung bergegas turun ke pos 2. Singkat cerita, kita sampai di pos 2 dan kita makan-makan di pos 2. jadi di pos 2 itu masih ada warung. Oh, pos 2 di Tamiajeng. Iya. Saat kita makan-makan, aku iseng nanya ke yang jaga warung. Loh, niku mau wonten pendaki munggah nopo mboten? Si penjaga warung pun bilang, gak ono pendaki munggah kecuali rombongan Mang Ngisuk. Oh, jadi yang tadi pucat itu loh. Enggak ada. Gak ada, Cuk. Bukan. Mirip-mirip banget kayak yang di Lawu banget ya. Iya. Tapi yang di Lawu enggak pucat. Gak pucat. Setelah makan, kita lanjut ke base camp dengan aman. Wesam ikut tok se. BTW makasih banget loyo. Tapi mereka tuh yo kayak udah yang gampang loh kayak tuh ada kejadian aneh, ada sosok apa Iya, udah yang kayak di situ biasa, kita iya, cuek aja. Iya kayak yang, Setiap abis kejadian selalu diakhiri dengan kalimat di situ kita cuek aja. Anjir, aku tidak bisa secuek itu Mas Kotes. apalagi pas tadi dia langsung Kepikirannya sampai ke puncak kan pikirannya, Cuk. yang sampai nutup muka itu Cuk. Bayang pas dibuka, masih tetep yuk ditutup lagi. Kayak aku bayangin ini gua anjing goblok Cuk. Gue malah bilang, "Fred, dibuka mana ya? Set. Militer 3 apa yang ada di kantong saya?" Super deal ya. Ayo pikir baik-baik yang ada di kantong saya atau tirai 3. Ini goblok sudah aja. Anjir, ini kesempatan terakhir ya. Tapi iku lu, aku selalu pasti mereka tuh kayak yang udah take it easy kayak kayak ada setan Emang lewat, ada itu. Kayaknya dia juga pecinta horor banget. Makanya di gunung loh coy, nonton Conjuring lo ngapain Cuk? Itu Jump sih. scare-nya banget kan itu. Selain jump scare yo, kita pasti bakal terbawa men. Terbawa ke suasana. sugesti. Nggak tahu ya kalau mereka kan mungkin udah terbiasa. Kalau kita jangan coba-coba. Si mungkin Udah, nonton kayak gitu. Apalagi yang tadi yang hadang di tengah jalan. Mereka itu udah kayak yang dengan gampangnya ngelewat. Kayak, iya. gak ada apa-apa kayak. Tapi bukan ada apa-apa, pasti ada dedekannya itu Don. Sama kayak yang di Arjuno yang mau naik ada pocong gitu loh. Oh iya, Cuk. Sama kayak gitu di tengah-tengah jalan. Kalau aku sih mutusin buat ngecamp Cuk. Biarin Cuk, nungguin sampai iya, sampai gak ada. Iya, tapi Gak wani aku Cuk. Tapi nungguin 2 hari gimana? Ya tetap nungguin Cuk. tapi enggak, aku mau nanya ini. Kalau kamu di posisi tiba-tiba ada Mas bareng yo, terus di pulangnya Mas suwun tumpangannya. Ayo, dia nggak ngomong kiri Mas, enggak. Tiba-tiba suwun tumpangannya. Mas gang 3 gitu. Mas gini loh ya, Masnya Mbak berkebaya merah. Paling enggak lek bareng lek. Enggak aja langsung tiba-tiba. Iya, itu kode aja kali yuk yang nafas. Iya, dan cantik katanya. Kata sih. Masanya tuh dia juga ngapain ke atas, ikut si sosok itu juga ngapain ikut ke atas gitu loh. Apa itu jadi kayak orang itu jadi kayak dia transportasinya dari bawah ke atas gitu kayak jadi Mungkin dia nggak bisa jalan sendiri, harus nempel ke orang gitu loh. Maksudnya dia kayak loncat-loncat gitu. Ayo, tapi secantik apapun Soalnya ya. gak ikut ke bawah lagi, dia udah ngomong suwun di atas Iya, udah pas di mau atas. turun. Iya. Tapi gini ya, apa? Kayak itu yang ngomong suwun ya, itu yang dengar tuh berarti cuma psikotes doang kan? semuanya Cuk. Enggak. Yang tadi yang mbak-mbak, yang mbak-mbak pertama itu yang denger cuman kotes doang. Yang pertama. Yang suun nggak tahu, nggak dijelasin. disebutin. Coba nanti Mas Kotes komen ini, ya, komen juga. Kalian juga tolong komentar Iya. dari cerita ini part mana yang kalian
ngerasa paling serem. Dan kalau kalian diikutin mbak-mbak itu, apa Respon kalian. respon Ya, kalian. Nah, itulah ya. Jangan lupa kalau kalian mau Ngirim cerita. langsung ke DM Instagram Budal atau di email budalproject@gmail.com. Anjir. Tapi tetap sih cerita Kotesku selalu serem cuy. Iya, Dan selalu. ceritanya Iya. full of terror Iya, beneran. tapi Mas Kotes setiap ke gunung selalu membawa nganu apa? Iya cerita horor. Cerita horor. Kon gelem gak sih kapan-kapan Oh, enggak, Mas. Sorry, enggak. mendatangkan Apa? mendatangkan di sini. Mas Kotes? Oh mau kalau mungkin kalau Kalau untuk diajak cerita di sini ya? iya kalau diajak untuk Mas ayo kawan-kapan kita naik gunung. Gunung bareng. Oh enggak. Sorry ya kita Kalau udah- kalau ketemuan di Kota Batu bikin Iya, video bikin nggak video apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kalau naik gunung bareng tidak. sorry tuh sih kita udah cut off dari awal sorry. Ini loh cuy, kayak kalau kita sama-sama yang Sama-sama nggak kayak nggak gitu tahu, nggak Ju. mau diapain gitu sampai ada yang kesurupan mau diapain bingung cuy. Iya mau dia. Udah Iya gitu. tadi Kotes yang disiram itu di Heeh. sadar gara-gara bau kali. Kaunya keringat cuy gini. Ya udahlah, Ya, gitu gitu aja ya. Ya, sekian dari kita. Saya Amir Rahmat. Ramadan Syahid. Haikal Asror. Jangan lupa Budal. Budal.